Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Makanya kalau debat itu nggak usah di WhatsApp, debatnya itu di YouTube, ya, di Facebook. Di WhatsApp keder, makanya saya kalau di debat di WhatsApp saya nggak mau masuk ke grup WhatsApp debat mah goblok ya. Bingung kita jawab satu itu mana yang kita jawab. Keder saudara, topiknya apa, ini soal kemana udah nggak jelas. Tinggal pergi. Oh debat di sini ya, Senin sampai Jumat available. Sekarang udah nggak bisa Senin sampai Kamis, Selasa, Rabu, Jumat ya, saya available. Anda mau debat, oh tapi udah nggak ada orang Islam yang baru saya kasih sambara ya, nggak ada orang Islam yang berani ya. Padahal saya kasih 10 juta. Ya, yang menang debat lawan saya tak kasih 10 juta loh saudara. Nggak ada yang mau, kenapa nggak ada yang berani? Ya nggak bisa, bukti-bukti apapun tak patahin semua. Mau bukti apa kamu sama saya? Arkeologi apa segala macam. Ya. Tapi kalau suruh menjelaskan Trinitas, tak jamin nggak ada yang bisa bantah saya. Penjelasan Trinitas saya Alkitabiah sekali ya. Nggak akan ada yang bisa bantah penjelasan saya tentang Trinitas. Saya kasih 10 juta kalau bisa bantah penjelasan Trinitasnya saya. Karena Trinitas bisa. Tetapi apa kapasitas? Enggak. Ya, karena orang Yahudi tidak akan mengakui Trinitas. Ketawa dia diajarin Trinitas. Karena orang Yahudi itu disingkirkan sejak tahun 135 ya, pemberontakan Bar Kokhba itu ya. Nah, nanti kita belajar itu. Ini terakhir nih Ardo, lalu kita masuk ke ini ya. Ardo terakhir, lalu kita masuk ke firman Tuhan ya. Ardo silakan. Halo Pak Paul. Ya, ini kayak menganya begini Pak Paul. Kalau tadi saya teringat karena tadi Pak Hawi menanyakan soal ini juga gitu ya, soal bagaimana ritual-ritual agama dan sebagainya. Saya sering menjumpai orang ya, apalagi orang yang mengagung-agungkan Trinitas itu, dimana yang merasa Trinitas itu paling benar gitu. Saya bukannya anti Trinitas ya, cuma tapi rasanya orang yang di luar Trinitas itu sesat, salah dan sebagainya. Nah, tapi pada satu titik yang saya dapati ya dari diskusi saya dengan orang-orang Trinitas ini Pak Paul, mereka nggak bisa menjelaskan Tuhan itu yang seperti apa sebenarnya, karena endingnya selalu mereka menyampaikan begini, ya Tuhan itu tidak keselami, Tuhan itu maha kuasa gitu. Jadi kita nggak tahu apa yang ada di dalam diri Allah itu, katanya. Itulah endingnya selalu. Tapi kalau kita di luar Trinitas yang kita memahami Alkitab benar-benar dari Kejadian sampai Wahyu, pasti kita akan tahu kalau kita mengikuti teks yang tertulis. Nah, jadi kayaknya yang saya tengok Pak Paul, kenapa mereka ini seperti kayak benar-benar mengagung-agungkan Trinitas, akhirnya melupakan teks yang tertulis Pak Paul. Akhirnya mereka nggak menemukan Tuhan yang sebenarnya. Itu yang saya ingin tanya ke Pak Paul. Kenapa mereka bisa begitu Pak Paul? Terima kasih Pak Paul. Jadi memang penganut fanatik Trinitas ini mereka sendiri nggak bisa menjelaskan Trinitas kan kita sudah coba berkali-kali. Bahkan Muri Wali aja nggak bisa menjelaskan Trinitas dengan gamblang kan. Si Deki nggak ada juga nggak bisa menjelaskan. Siapa yang bisa menjelaskan? Nggak ada. Para pembela Trinitas ini tidak pernah bisa menjelaskan Trinitas. Apakah saya anti Trinitas? Bukan. Saya beyond Trinity, beyond oneness, beyond saksi Yehova, beyond mesianik. Ya, pengajaran kita itu beyond, di atas semuanya itu. Kita udah nggak ngurusin yang begitu-begitu, kan kita nggak mau tahu yang begituan. Tapi kalau suruh menjelaskan Trinitas, tak jamin nggak ada yang bisa bantah saya. Penjelasan Trinitas saya Alkitabiah sekali ya. Nggak akan ada yang bisa bantah penjelasan saya tentang Trinitas. Saya kasih 10 juta kalau bisa bantah penjelasan Trinitasnya saya. Karena Trinitas bisa. Tetapi apa kapasitas? Enggak. Ya, karena orang Yahudi tidak akan mengakui Trinitas. Ketawa dia diajarin Trinitas. Karena orang Yahudi itu disingkirkan sejak tahun 135 ya, pemberontakan Bar Kokhba itu ya. Nah, nanti kita belajar itu. Semua itu ada di sana ya. Itu Bang Ado. Jadi bagaimana mereka ya cuekin aja, bodo amat. Yang penting buahnya. Para penganut Trinitas ini buahnya apa? Ya kan, kita yang dituduh sesat, buahnya apa? Wah, bumi langit. Yang penting buahnya ya.
Yang penting buahnya. Anda mau percaya apa? Mau percaya bagaimana Pak orang? Yang tapi kan Alkitab ya, lah kamu saya jelasin nggak bisa. Mana yang Alkitab ya kamu jelasin aja sampai terberak-berak begitu, Hmm. ya kan? Sampai tak tumpas kamu saya tumpas begitu kan? Betul. Betul ya Bu Linda. Nanti anak-anak ini ya. Nanti saya lagi mau bikin satu pengajaran untuk sekolah minggu ya. Bagaimana sekolah minggu ya, ngajar anak sekolah minggu. Ya, saudara-saudara yang mau boleh ya masuk kelas ya. Saya lagi bikin, tapi saya saya mesti ini dulu ya, bagaimana menyiapkan materinya. Contoh ini ya. Sebenarnya awal tahun kemarin saya sudah mau bikin, gak jadi terus ya, sibuk sekali ya. Terus anak sakit juga kemarin kan, sempat sakit bed rest. Tapi udah sembuh sekarang ya, udah tambah cantik sekarang. Nah, lihat saudara ya, ini apa namanya, boneka-boneka ini bagus ya. Kita mau bikin ya. Ini lihat ya, bagus nanti saudara. Oke, jadi dicuekin aja Bang Aldo, yang penting buahnya, nggak usah. Kalau sudah ya, yang penting buahnya saja. Kayak penganut Trinitas, buahnya apa? Biasanya orang-orang yang berbuah lebat udah nggak ngurusin Trinitas lagi. Percaya nggak? Sudah nggak urusan dengan Trinitas. Bodoh amat ya kamu mau Trinitas kayak mau enggak kayak, dah bodoh amat. Gitu Bang Aldo. Yang penting buah dari pekerjaan kita. Hari ini kita buahnya nyata ya, jiwa-jiwa. Ini ada di baptis lagi nih, Bu Vivin kayaknya lagi ngurusin baptis, saya nggak ngerti dari mana nih, ya kan? Kita ada tiap minggu kita ada jiwa-jiwa di baptis ya. Malah ini ada lagi nelpon lagi, minta dibaptis lagi. Coba bayangin, luar biasa ya, buahnya kita jelas, buahnya jiwa-jiwa, diakonia, jelas. Banyak orang-orang dipulihkan juga, perekonomian banyak dipulihkan, keluarga dipulihkan. Masih kurang apa buahnya coba? Dari buahnya kita tahu semua pengajaran orang-orang itu paling penting. Oke, wah ini kok malah tambah banyak ini. Nah, ya ini rakyat jelata silakan. Sama Dokter Andrehat benar-benar terakhir ya. Habis ini setelah firman Tuhan aja nanti tanyanya. Rakyat jelata terakhir Dokter Andrehat. Silakan. Shalom Pak Paul, selamat malam. Shalom. Iya Pak Paul, ya saya meyakini Pak ya bahwa Alkitab itu memang benar-benar firman Tuhan Pak ya. Ya kenapa saya bilang begitu? Karena memang jelas gitu Pak. Jadi secara runtutan, secara kronologis dan juga secara arkeologi Pak ya, termasuk dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu semuanya jelas. Memang walaupun mau bagaimanapun diputarbalikkan, bahkan dicemooh, Alkitab itu saya yakin benar-benar dari Tuhan gitu Pak ya. Ya termasuk ini Pak, seperti di kisah kitab ini Pak Daniel Pak ya, itu kan tertulis jelas kerajaan-kerajaan yang akan melawan bangsa Israel seperti itu Pak ya. Itu ada diceritakan ada kepala dari emas dan juga dada dari lengan dari perak gitu Pak, perut dan pinggang dari tembaga. Itu semua kan berbicara tentang kejadian yang sudah terjadi juga ya di Daniel itu Pak ya. Itu semua merutut gitu Pak kejadiannya Pak. Yang kita biasa kan kita bahas itu kan kerajaan apa nih? Kerajaan yang akan menguasai umat Tuhan gitu Pak ya. Kita tahu bahwa kerajaan Romawi itu kan dibuatkan dari besi gitu Pak ya. Itu yang akan runtuh gitu Pak. Dan juga yang terakhir itu kan terbuat dari tanah liat itu Pak ya. Nah, ini banyak yang berdebat gitu, Pak. Ini maksudnya kerajaan apa gitu Pak? Yang kerajaan terakhir ini yang akan datang sebelum Tuhan Yesus itu datang seperti itu Pak ya. Nah, memang kita memang banyak berdebat sebenarnya kerajaan apa ini? Kenapa terbuat dari tanah liat itu Pak ya? Nah, kita kan juga belajar Pak. Tanah itu kan berbicara tentang masalah ini Pak ya, masalah tentang semua orang juga tahu ya, tanah itu bicara tentang arti dan tentang pemahaman orang gitu ya. Ya mungkin yang dibilang ini kalau saya mengartikan tanah ini mungkin kerajaan terakhir ini ya Islam ini Pak ya, kalau saya bilang Pak ya.
kalau saya mengerti dari pengajaran ini. Jadi memang kita kan juga mengetahui bagaimana Antikristus akan datang sebelum Yesus itu datang. Jadi Pak, memang saya juga ada ini, ada grup juga Pak ya, grup debat gitu, tapi di WhatsApp gitu Pak ya. Wah itu kita walau bagaimanapun kita berdebat, kita dengan banyak memberikan data-data, memberikan ayat-ayat membanding, tetap aja mereka pasti juga akan menolak itu Pak ya. Apa yang kita utarakan justru lebih ini Pak, lebih bahaya. Kita ngeri juga debatnya di grup WhatsApp Pak ya, karena banyak sekali di sana akhirnya yang ada sampai dikejar-kejar juga gitu Pak. Jadi memang kita sulit untuk untuk memberikan untuk istilahnya membuat mereka tuh bertobat dengan ini, karena memang cara kita salah gitu Pak untuk memberitakan firman mereka, karena memang tujuannya mereka untuk memberikan itu ke kita seperti itu Pak ya. Makanya jadi saya pikir memang kerajaan ini memang akan menjadi yang terakhir gitu Pak ya, untuk dinubuatkan oleh Alkitab itu Pak. Memang saya juga ini Pak sempat juga ikut kelas Bapak nih Pak. Tapi memang kemarin sempat berhenti, tapi nanti saya akan jual lagi nih Pak. Jadi memang saya akan mencoba lagi untuk ini Pak, belajar lebih banyak lagi menggali tentang kebenaran firman Tuhan seperti itu Pak ya. Terima kasih Bapak. Iya, jadi gini, ntar. Siapakah kerajaan terakhir, ya kan? Di dalam Daniel 2 ayat 43 itu ya, ini kan dulu udah pernah nih, nah yang dimaksud di Alkitab itu, siapakah kerajaan terakhir dalam ini ya, dalam patung Daniel ini ya, ada patungnya Nebukadnezar itu, ini kan, patungnya Nebukadnezar dari Babel, dari emas, ya kan, dada lengannya perak, itu Media Persia, pegang perutnya tembaga, itu Yunani, ya, pahanya dari besi, karena Roma itu kan kerajaan besi. Nah kalau kaki 10 jari kaki besi campur tanah liat, ya itu yang dimaksud adalah ini loh, yaitu kata bercampur itu dalam bahasa Aram, ini kan Daniel kan ditulis dalam bahasa Aram, artinya Arab, itulah bangsa-bangsa Arab, itu maksudnya ya. Jadi siapakah kerajaan terakhir penguasa dunia? Arab, ya. Ini dari Danielnya, tapi kan stop, ya kan, nubuatan itu berhenti. Nah, tetapi kemudian dilanjutkan oleh Yesus nubuatan ini, yaitu kebangkitan. Jadi apakah dinubuatkan di dalam Alkitab? Iya, ada. Memang ada nubuatannya, tetapi sebagai antagonis, ya, bukan sebagai protagonis. Ya, bangkitkan bangsa-bangsa Arab ini. Antikristus, dan makanya nanti di dalam membaca kitab Wahyu itu, dalam kelas apologetik saya ajarin, ternyata dalam itulah yang dimaksud oleh Yesus, yang dimaksud oleh Daniel, termasuk antikristus itulah dari. Makanya kalau dilihat, kemarin teman-teman saya yang orang-orang Belanda nggak percaya, dia tetap bilang antikristus itu gereja Katolik atau orang Yahudi. Tetapi setelah kedatangan satu orang Syria ini, yang ngotot memutarbalikkan isi Alkitab, dia baru ngerti inilah antikristus ya. Tapi dia masih malu-malu, iya inilah antikristus. Saya bilang ya, inilah antikristus. Jika putar balik semua isi Alkitab itu. Saya bersyukur ya, orang Syria ini datang nongol ya. Tapi kemarin saya marahin ya. Masa dia berani bilang Waraka itu bukan Kristen, saudara? Saya bilang, dia ngomong sama saya, ngomong sama ini ya, orang dua ini, si teman-teman saya ini. Mana ada orang Kristen di Mekah Jamaat? Lah saya melongo loh, saudara. Hah? Lah Waraka itu apa? Kan Kristen, pendeta. Istrinya kan Kristen. Oh bukan, dia bilang Waraka itu bukan Kristen. Gundulmu pengen tak maki, saudara, langsung. You are liar. Oh, tak bilang begitu, tak maki-maki, saudara. Kurang ajar, dia berani nipu, saudara. Tak tunjukkan hadisnya, saudara, dalam Sahih Bukhari. Muhammad itu, apa sih, Waraka itu Kristen. Ya, kita bilangin, masih ngeyel, enggak, artinya enggak gitu, kamu kan enggak bisa bahasa Arab. Ya, kurang ajar juga ini orang ya, itu liar itu loh. Makanya kalau debat itu nggak usah di WhatsApp, debatnya itu di YouTube, ya, di Facebook.
Di WhatsApp keder, makanya saya kalau di WhatsApp saya nggak mau masuk grup WhatsApp debat mah goblok ya. Bingung kita jawab satu itu mana yang kita jawab. Keder saudara. Topiknya apa, news apa kemana udah nggak jelas. Tinggal pergi. Oh debat di sini ya Senin sampai Jumat available. Sekarang udah nggak bisa Senin sampai Kamis. Selasa, Rabu, Jumat ya saya available. Anda mau debat. Oh tapi udah nggak ada orang Islam yang udah saya kasih sambara ya. Nggak ada orang Islam yang berani ya. Padahal saya kasih 10 juta. Ya, yang menang debat lawan saya tak kasih 10 juta loh saudara. Nggak ada yang mau, kenapa nggak ada yang berani? Ya nggak bisa, bukti-bukti apapun tak patahin semua. Mau bukti apa kamu sama saya? Arkeologi apa segala macam. Nah, jadi itulah Arab itulah ini ya Daniel 2 ayat 43. Mit Arab bercampur. Arab itu kan bercampur kan? Sem, Ham, Yafet ketemunya di Arab semua. Anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Itu namanya mit Arab, bangsa bercampur. Lalu oleh Yesus dinubuatkan lagi tentang antikristus ini. Gitu ya. Nah, kalau sama mereka ya pokoknya jawab sepenuhnya. Maka itu nanti ada di kelas ya. Nanti di kelas apologetik yang kedua menjawab Islam ya. Itu ada. Makanya ikut ya hari Jumat. Karena kelas yang hari Rabu udah penuh. Ikut yang hari Jumat ya. Jumat jam 3. Jam 3 lagi. Jam 7. Oh jam 7 sih. Setengah 8 ya. Karena selama winter saya mepet-mepet sekali ya. Saya ke pontal-pontal itu ya kalau berangkat kasih. Setengah 8 kita ya. Setengah 8. Oke. Langsung. Terakhir. Benar ya. Dr. Andrihat. Shalom, Pastor. Ya. Sebentar Pak Dokter. Buku ini, saudara, buku ini ada di Shopee ya. Di Shopee. Ya, di Shopee. Ya, Anda silakan pesan buku ini di Shopee. Sudah saya ceritakan semua tentang ini ya. Ini semua ada di Shopee. Ya, Anda silakan pesan bukunya di Shopee. Ya, ada yang ukuran A5, ada yang ukuran A4. Ya, gede banget ya. Jadi Anda bisa coret-coret karena ini kan sejarah kan. Sejarah Anda perlu coret-coret di pinggirnya, kasih catatan-catatan. Itu ya. Oke, silakan Pak Dokter. Kalau videonya ada nggak? Videonya ada, tapi video yang lama ya, video yang lama banget. Oh enggak, artinya yang dijual lewat itu Shopee atau Tokopedia. Ada di YouTube saya juga ada. Nanti saya kirim ke Pak Dokter nanti. Oh iya. Ada videonya juga ada. Ini saya hanya mau tanya ini tentang China ya, tentang Tiongkok. Kalau di kitab suci kan hanya ada kata sinim ya, tapi nggak ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian Pastor Paul pernah bilang bahwa air bahnya Nuh itu juga sampai ke China, jadi bukan hanya di Mediterania. Nah, kemudian saya pernah dengar bahwa Nabi Nuh juga mengeluarkan hukum, ada 7 hukum ya. Nah, salah satunya yang paling penting adalah kasihilah orang tuamu. Nah, saya pikir apakah ini pengakunya langsung juga sampai pada Konfusius ya. Karena Konfusius itu ajaran utamanya juga kasih orang tuamu gitu. Nah, saya hanya mau tahu itu aja. Apakah ada cerita lebih lanjut tentang China? Ajarannya Konfusius kan 3. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah Tuhanmu, ya, bukan gini. Bakti, namanya dharma kepada Tuhan, dharma kepada orang tua, dharma kepada negara, ya kan? Nah itu kan pengajarannya Konfusius, makanya diterima sama komunis kan, diizinkan karena ada dharma kepada negara, itu tadi dharma kepada orang tua, dharma kepada Tuhan. Tridharma Konfusius itu ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Nah itu penting itu. Tetapi apakah itu berasal dari pengajaran kuno? Iya dari pengajaran kuno, Bang. Dari mana kita nggak tahu. Apakah dari hukum Nabi Nuh itu yang ada 7, Pastor kan yang 3 memang itu Pastor. Tapi ada satu lagi yaitu adakanlah pengadilan ya atas ini apa untuk mengadili. Tapi itu kan dari apokrifa ya. Oh dari apokrifa. Iya kalau saya cenderung itu hanya buat kita tahu saja. Karena apokrifa itu kan baru ada kan di zamannya setelah mereka kembali dari Babel. Termasuk kitab Henok segala macam itu kan baru ada. Nah jadi jangan terlalu dipakai buat itu kan dongeng atau legenda. Itu ya. Jadi
Tetap. Tapi kalau air bah itu memang sampai ke Peru, sampai ke suku Maya itu segala macam ya, ditulis, dicatat. Itu memang terjadi. Nah, kalau seluruh dunia mereka punya ada satu garis budaya yang sama. Ya karena mereka nenek moyangnya dari sama kan, dari Nuh kan semuanya kan. Jadi kita bukannya menolak tadi ya yang 7 pengajaran Nuh itu tadi, tetapi ya pokoknya jangan dipegang. Bisa jadi, tapi bisa jadi enggak, kita nggak tahu. Ya, soalnya saya nonton film itu juga 2012 itu kan bahkannya itu kan Ya, dibuatnya itu dari Himalaya, apokrifa di saya tahu. Himalaya. Makanya anaknya ada 4 kan, anaknya Nuh ada 4. Seperti yang di dalam Islam kan anaknya Nuh 4 bukan 3. Karena dari apokrifa. Ini Kusuma nih, udah timah bukunya ya kemarin ya. Menjawab kuis. Luar biasa. Itu Pak Dokter. Jadi Oke. yang Ya, penting ada apokrifa itu kan nanti di kelas ini ya. Di kelas apologetik kita kan belajar itu banyak ya. Nanti di menjawab Islam juga kita nanti belajar lagi tentang apokrifa ya. Kalau kelas apologetik kita belum terlalu. Di kelas menjawab Islam, apologetik yang hari Rabu dan Jumat ini, kita banyak cerita tentang apokrifa ya. Oke, kita akan, Pak Dokter, silakan berdoa untuk firman Tuhan. Oh, ya.